masih diberikan kesempatan, nafas kehidupan untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak hal mungkin saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mengalami musibah, mungkin mereka tidak bisa beribadah, tapi kita masih bersyukur, kita masih bisa diizinkan untuk beribadah di tempat ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Sungguh bahwa kita ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sampai saat ini Tuhan kami masih merasakan kasih setia-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan Tuhan. Bahkan tak terasa kami sudah sampai di penghujung tahun 2021 ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk apa yang sudah kami alami Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu senantiasa Engkau berikan setiap kami, bahwa penyertaan-Mu senantiasa tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Semua itu Tuhan bukti kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Bapa, kami merasa Tuhan bahwa kasih-Mu terlalu besar dalam hidup kami. Terlalu banyak hal mungkin dalam kehidupan kami yang mengecewakan Engkau Tuhan. Tapi kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Layakkan kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga kiranya setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai nanti dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir tengah-tengah kami, memberkati setiap kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus
baru. Kami percaya Tuhan, Kau tetap punya rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah Allah Roh Kudus, Kau yang bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Rabi Bapak Kepala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap perkataannya Tuhan berasal daripada hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. 2 minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama, dan kita sudah belajar bagaimana sebenarnya pola yang ingin disampaikan oleh Lukas agar kehidupan setiap orang percaya mampu menghadirkan kualitas karya kehidupan yang pada akhirnya menjadi saksi kehadiran Allah di dalam hidup kita. Dan pagi ini saya masih ada di sekitar pembacaan ayat-ayat yang 2 minggu lalu kita baca. Namun saya masih dan mau memberikan fokus atau tekanan pembahasan firman Tuhan pagi ini pada ayat yang terakhir dari perikop yang kita baca kemarin. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-38. Dengan tema firman Tuhan pagi ini, Aku adalah hamba Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, istilah hamba Tuhan itu di zaman sekarang, khususnya di kalangan masyarakat Kristen, itu seringkali dihubungkan dengan pendeta, dihubungkan dengan para pelayan Tuhan yang full-timer melayani. Mereka disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Hingga walaupun gagasannya hamba, gitu, nilai kehambaan itu tidak terlalu betul-betul terlihat jika dibandingkan dengan gagasan hamba di masa lalu. Yang namanya hamba, yang namanya budak di masa lalu itu selalu dilihat sebagai kelompok kelas bawah. Jadi sebenarnya kalau istilah hamba Tuhan itu dipakai juga untuk pelayan Tuhan misalnya sekarang itu mungkin tidak seperti yang dulu dipikirkan oleh orang. So, sekarang itu kadang-kadang hamba Tuhan itu malah lebih sulit untuk didekati, lebih sulit ditemui, karena kadang-kadang posisi hamba Tuhan yang dilihat lebih dianggap prestisius. Nah, saudara, ketika ayat yang kita baca ini menyampaikan gagasan tentang hamba Tuhan yang disampaikan oleh Maria, maka tentu muncul di benak kita itu pertanyaan, mengapa Maria menyebut dirinya sebagai hamba? Dan mengapa kemudian Lukas menggambarkan gagasan kehamba Tuhanan itu dalam narasi atau kisah yang ada di sekitar peristiwa Natal
yang hari-hari ini dirayakan oleh orang-orang Kristen. Kalau kita membaca, saudara, di dalam Alkitab, istilah hamba Tuhan itu banyak juga dipakai. Khususnya misalnya dalam kisah yang ada di dalam kitab Keluaran, di dalam tokoh Musa, atau di dalam tokoh Yosua, atau Daud, dan yang lain. Kalau saudara membaca misalnya di dalam Keluaran, istilah Musa atau nama Musa itu sering kali dilihat atau digabungkan dengan istilah hamba Tuhan. Hamba Tuhan Musa, Musa hamba Tuhan itu, Musa hamba Tuhan itu. Banyak kali istilah-istilah itu diungkapkan di dalam Alkitab. Nah, ketika tokoh-tokoh itu disebut sebagai hamba Tuhan, di dalam diri mereka, kalau kita menelusuri siapa mereka dan apa yang mereka kerjakan, maka kita melihat bahwa penyebutan hamba-hamba Tuhan itu dihubungkan dengan sebuah tanggung jawab, dihubungkan dengan misi, dihubungkan dengan sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi hamba Tuhan melekat di dalam dirinya sebuah misi Allah. Mereka dipercaya menjalankan sebuah misi. Di dalam dirinya ada sebuah tanggung jawab yang diletakkan Tuhan, diletakkan Allah di dalam hidup mereka. Lalu bagaimana kemudian Lukas menjelaskan atau menggambarkan tentang hamba Tuhan di dalam kisah Natal yang kita baca ini? Siapakah sebenarnya hamba Tuhan yang mau digambarkan oleh Lukas ini? Saudara, kalau membaca ayat 38 tadi dan menghubungkannya dengan seluruh perikop, mulai dari ayat 26 misalnya, kalau saudara membaca Injil Lukas pasal 1 ini, saudara akan melihat pola yang kurang lebih sama. Ada gambaran-gambaran yang sama. Cerita datangnya malaikat kepada Maria itu diwarnai cerita atau kisah tentang bagaimana Allah mengaruniakan sesuatu kepada Maria. Sebelum Maria kemudian menggambarkan dirinya sebagai hamba Tuhan, ayat-ayat sebelumnya menunjukkan sebuah percakapan antara malaikat dan Maria. Dan di dalam percakapan itulah kemudian kita bisa melihat hubungan pemahaman hamba Tuhan dan gagasan tentang karunia maupun tanggung jawab. Jadi saudara, ketika kita memperhatikan Injil Lukas pasal 1 pun, kita melihat hubungan antara hamba Tuhan, pengertian hamba Tuhan, dengan tanggung jawab, dengan misi yang Tuhan berikan kepada Maria. Malaikat itu datang bukan hanya sekedar untuk nongol-nongolin, seperti banyak kisah-kisah apa yang sering kali diceritakan dalam masyarakat, tiba-tiba nongol. Kalau tidak malaikat ya hantu, nongol, membuat orang kemudian takut. Anak-anak itu selalu banyak cerita-cerita yang seperti itu, sehingga mereka mengalami ketakutan. Cerita Maria yang bertemu dengan sosok yang tidak familiar dengan dirinya, malaikat itu, bukanlah sebuah pertemuan
yang hadir tanpa sebuah sebab. Malaikat Gabriel yang datang kepada Maria adalah malaikat yang datang untuk sebuah misi, untuk sebuah tugas yang kelak akan disampaikan kepada Maria. Gabriel kemudian menyampaikan kepada Maria, "Hai engkau yang dikaruniai Allah, hai engkau yang mendapatkan anugerah Allah, jangan takut." Gagasan keberhambaan, kehamba Tuhanan Maria tidak bisa dilepaskan dari persoalan tanggung jawab yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada Maria. Nah, di sini saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan hal yang berkaitan dengan ayat-ayat ini. Ketika Tuhan mengutus seseorang, ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab kepada seseorang, Tuhan tidak pernah memberikan tanggung jawab itu tanpa sebuah karunia. Tuhan tidak pernah memberikan tanggung jawab itu tanpa sesuatu yang Allah percayakan dalam kehidupan seseorang yang diberikan tanggung jawab. Pertanyaan refleksinya bagi kita, apakah saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang dikaruniai oleh Tuhan? Apakah Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu adalah orang yang dikaruniai oleh Tuhan atau tidak? Atau pertanyaannya gini, saudara merasa diberi anugerah oleh Tuhan nggak? Merasa diberi anugerah oleh Tuhan nggak? Ada anugerah Tuhan dalam diri saudara? Amin. Kalau ada anugerah Tuhan, berarti semua orang yang mendapatkan anugerah adalah hamba Tuhan. Setuju? Saya tidak dengar. Kalau kita semua adalah orang yang dikaruniai Tuhan, dianugerahi oleh Tuhan, berarti kita semua adalah hamba Tuhan. Setuju? Tapi Bapak Ibu itu hamba Tuhan. Bukan cuma yang berdiri di sini, hamba Tuhan. Anda semua adalah hamba Tuhan. Kenapa? Karena di dalam dirimu ada anugerah Tuhan. Jangan lepas tanggung jawab itu. Jangan dihilangkan pemahaman hamba Tuhan dalam diri saudara. Karena apa? Karena di dalam diriku ada anugerah Tuhan. Minimal yang tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita pungkiri, setiap kita dianugerahi keselamatan oleh Tuhan. Itu anugerah. Dan kalau anugerah itu ada dalam diri saya, berdasarkan definisi yang kita setujui, kita pahami dari Injil Lukas ini, maka saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Saya adalah orang yang dikaruniai oleh Tuhan. Dan di dalam diri saya ini ada sebuah misi, ada sebuah tanggung jawab yang tidak boleh saya lupakan. Kalau keselamatan adalah karunia yang Tuhan beri, maka keselamatan adalah misi yang harus saya bawa kemanapun saya pergi. Misi keselamatan adalah tanggung jawab yang harus saya bawa. Minimal itu. Minimal itu. Kalau kita merasa bahwa keselamatan. Nah, keselamatan itu apa sih? Nah, panjang lebar sebenarnya kalau kita membahas tentang gagasan keselamatan. Tapi saya ingin tegaskan kepada saudara, konsep keselamatan di dalam Alkitab itu bukan cuma persoalan keselamatan kekal. Keselamatan itu meliputi seluruh aspek hidup manusia. Di dalam kata keselamatan itu ada pemeliharaan,
Di dalam kata keselamatan itu ada kata kelepasan. Di dalam kata keselamatan itu ada kata kedamaian. Di dalam kata keselamatan itu ada kata pengampunan. Di dalam kata keselamatan itu ada kata yang banyak sekali. Karena dimensi keselamatan di dalam Alkitab itu bersifat holistik. Baik dari hal yang fisik sampai hal yang psikis. Dari hal-hal yang lahiriah sampai hal-hal yang spiritual. Itu gagasan keselamatan. Sehingga kalau Tuhan memberikan kepada kita keselamatan, sebenarnya Tuhan ingin mengaruniakan segala yang baik di dalam diri kita. Kalau keselamatan itu adalah karunia, maka kita punya tanggung jawab untuk menghadirkan keselamatan demi keselamatan dimanapun kita berada. Dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita menjalankan seluruh kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam lingkungan rumah tangga, baik kita ada di dalam lingkungan masyarakat atau dimanapun, ketika kita dikaruniai keselamatan, maka kita punya tanggung jawab untuk menghadirkan keselamatan itu. Itu baru satu aspek. Belum karunia-karunia yang lain yang mungkin secara spesifik Tuhan beri buat kita, untuk kita hadirkan, untuk kita bawa, untuk kita jalankan sebagai sebuah bentuk tanggung jawab. Aku ini hamba Tuhan. Gagasan dan pemahaman Maria tentang aku ini hamba Tuhan itu berkaitan dengan pesan itu tadi, berkaitan dengan karunia itu tadi. Ketika malaikat menjelaskan kepadanya, hai engkau yang dikaruniai, Maria menangkap pesan. Maria melihat ada sesuatu yang Tuhan mau beri dan Tuhan mau lakukan melewat kehidupan dia sebagai seorang perempuan. Maria menangkap pesan, aku ini hamba Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah sebenarnya, saudara, mengutus seseorang tanpa memberikan sebuah karunia, tanggung jawab untuk dijalani. Kalau kita sadar bahwa di dalam diri kita ada sebuah tanggung jawab, maka Tuhan pasti akan mengaruniakan sesuatu bagi kita untuk kita jalankan. Ketika kita sadar bahwa di dalam diri kita ini ada karunia Allah, maka sebenarnya kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hamba. Jadi ketika kita bicara tentang hamba Tuhan, ini kita tidak bicara tentang pemahaman umum di kalangan masyarakat Kristen, pendeta, pelayan Tuhan, full timer. Tapi kita bicara pada diri kita sendiri. Kita bicara tentang karunia Allah di dalam diri. Tuhan sudah mengaruniakan aku. Kalau begitu, apa yang harus aku kerjakan sebagai seorang hamba? Apa yang aku harus lakukan sebagai seorang hamba Tuhan? Karunia apa yang Tuhan sudah berikan kepadaku sebagai seorang hamba Tuhan? Nah, Tuhan tidak akan pernah mengutus seseorang untuk menjadi hambanya tanpa mengaruniakan sesuatu kepada. Makin saudara menyadari karunia-karunia Tuhan, berarti panggilan itu sebenarnya melekat dalam diri saudara sebagai hamba-hamba. Jadi kemanapun kau pergi, kemanapun saudara beraktivitas, ingatlah bahwa dalam dirimu ada label hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, karena Tuhan sudah mengaruniakan aku. Yosua disebut hamba Tuhan, Musa disebut hamba Tuhan, dan setiap tokoh di dalam Alkitab yang disebut hamba Tuhan melekat di dalam dirinya tanggung jawab di dalam hidup. Ada sebuah tanggung jawab. Bahkan kalau kita mau katakan, apakah setiap orang Kristen adalah seorang hamba Tuhan? Ya. Mereka dipanggil dari kegelapan, kata surat Petrus, untuk memberitakan terang Allah. Karena mereka yang dipanggil dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam dirinya.
agar orang lain juga melihat karya keselamatan. Jadi siapakah hamba Tuhan yang sesungguhnya? Adalah mereka yang telah dikaruniai oleh Tuhan. Jadi setiap kali saudara merasa dan melihat, menyaksikan karunia-karunia Allah ada dalam dirimu, pertajam cara pandangmu tentang karunia. Oh, kalau karunia ini Tuhan beri pada saya, berarti di dalam diri saya ini ada sebuah tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Kalau Tuhan mengaruniakan saya seperti itu, aku harus sadar bahwa Tuhan mempercayakan aku untuk menjalankan sebuah tanggung jawab, sebuah misi besar yang Tuhan percayakan untuk. Dan kadang-kadang misinya tidak sama. Tidak sama. Dan tidak harus selalu sama. Tidak harus selalu sama. Kalau saudara membaca renungan yang saya sampaikan kemarin pagi, saudara akan melihat bahwa setiap orang itu diajak untuk bertanding dalam pertandingannya masing-masing. Kalau Tuhan menyuruh kita masuk dalam pertandingan itu, berarti itulah pertandingan yang paling tepat untuk saya jalani, dan saya pasti akan dapat menjalani. Orang tidak perlu kemudian bertanya, kok yang lain pertandingannya begitu? Ya, karena mereka punya misi yang lain yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kok kelihatannya lebih nyaman? Belum tentu. Kok kelihatannya lebih enak? Belum tentu. Kok kelihatannya saya yang lebih susah? Belum tentu juga, kalau dibanding yang lain. Setiap orang punya pertandingannya masing-masing. Dan kita tidak bisa merasa bahwa kita lebih nyaman atau kita lebih susah. Karena setiap orang itu punya pertandingannya masing-masing yang Tuhan percayakan dalam dirinya. Kalau itu dikaitkan dengan persoalan tugas tanggung jawab kehamba-Tuhanan kita, maka saudara sebenarnya punya tanggung jawab masing-masing yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara untuk saudara jalani sebagai hambanya. Dan setiap orang diberi sesuai dengan porsi, kekuatan, kemampuan, dan tujuan Tuhan dalam hidup. Yang dibutuhkan adalah cuma satu. Kalau Tuhan mempercayakan saya sebagai hambanya dalam hal ini, maka Tuhan pasti mengaruniakan saya untuk saya dapat berjalan. Tuhan tidak akan pernah memberikan tanggung jawab kepada hambanya, tetapi melepaskannya. Gitu aja. Setiap kali Tuhan memberikan misinya, karunia-Nya sudah Ia berikan. Setiap kali Tuhan mempercayakan sesuatu kepada seseorang untuk menjalankan misinya, Tuhan pasti akan mengaruniakan. Tuhan pasti akan mengaruniakan. Karena Tuhan memang sudah memutus, sudah mempersiapkan kita sebagai seorang hamba Tuhan di dalam medan-medan perjuangan, medan-medan tanggung jawab yang perlu untuk kita hadapi. Ingat, setiap kali kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan di dalam sebuah tanggung jawab pelayanan apapun sebagai hamba Tuhan, pasti ada karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebaliknya, setiap kali saudara menyadari bahwa ada karunia yang Tuhan berikan kepada saya, sadarilah bahwa Tuhan memanggil engkau sebagai seorang hamba Tuhan. Maria mengingatkan kita tentang itu. Maria mengingatkan setiap karunia yang ada padaku, mengajarkan dan mengingatkan aku ini hamba. Setiap karunia, setiap anugerah, setiap berkat yang Tuhan berikan kepadaku, mengingatkan kepadaku bahwa aku ini hamba Tuhan.
Dan yang harus aku jalani adalah visi dan misi Allah. Karena aku ini hamba Tuhan. Saudara bisa terjemahkan dalam hidup saudara masing-masing. Apa misi yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara hari-hari? Apa tanggung jawab yang Tuhan sedang beri kepada saudara hari-hari? Tuhan tidak akan pernah mengutus saudara tanpa karunia yang Tuhan beri. Tuhan utus Maria tanpa diberi karunia. Tuhan mengaruniakan sesuatu. Tuhan memberikan misi yang besar. Tapi Tuhan juga beri kemampuan buat Maria menjalani misi itu. Itu misi besar, misi yang tidak mudah, misi yang mempertaruhkan harga dirinya Maria. Kita yang baca ini enak, ya toh? Oh, Maria dikaruniai Tuhan, habis itu Maria nanti melahirkan Yesus. Iya. Tapi ketika waktu itu Maria dengar, dan saudara coba jadi Maria, ya, bayangkan jadi Maria, dengar pesan itu, nanti kamu akan mengandung. Loh, aku belum bersuami. Ya, nanti kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu apa kata orang? Anak orang percaya saya lahir dari Roh Kudus. Gimana membuktikannya? Misalnya kalau orang tanya, gimana membuktikannya? Bohong. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mudah. Bahkan Yusuf pun tidak gampang untuk percaya. Di dalam Injil Matius dikatakan apa? Karena Yusuf orang baik, dia akan menceraikan Maria diam-diam. Tapi kalau namanya misi Allah, Maria tidak bisa ngomong sama Yusuf. Tuhan yang akan ngomong sama Yusuf. Amin. Setiap saudara menjalankan misimu, tanggung jawabmu, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Apa yang tidak bisa kau pertanggungjawabkan kepada orang lain, apa yang tidak mungkin bisa kau lakukan buat orang lain, Tuhan yang akan lakukan. Gimana mau ngomong sama Yusuf ya? Sama Yusuf percaya sama saya. So, aku ini mengandung dari Roh Kudus. Yusufnya mungkin ya. Dalam hatinya, emang gua bodoh. Siapa yang mau percaya? Kira-kira begitu. Sampai akhirnya Yusuf punya niat menceraikan dia diam-diam. Karena bagi orang Israel khususnya, perkawinan itu dimulai dari pertunangan. Pertunangan itu udah kawin. Dan hanya bisa diputuskan dengan perceraian. Jadi kalau saudara jangan kaget, loh kok Yusuf udah mau menceraikan, kan belum kawin. Pertunangan itu sudah tahap pernikahan. Baru nanti setahun kemudian betul-betul seperti pesta nikahnya. Tapi pertunangan itu adalah sebuah pernikahan. Sehingga istilah yang dipakai adalah diceraikan. Yusuf ingin menceraikan. Tetapi Allah yang punya misi besar tadi saya katakan, tidak akan pernah membiarkan apa yang tidak bisa dikerjakan Maria, itu yang dikerjakan Tuhan. Yusuf, anak yang dikandung Maria, itu adalah hasil pekerjaan dan karya Roh Kudus. Yusuf akhirnya tenang. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Maria, itu Tuhan yang kerjakan. Nah, itu sampai kepada kemudian kesimpulan kita yang kedua ketika kita memahami hamba Tuhan. Bahwa hamba Tuhan yang baik, yang merasa bahwa di dalamnya ada karunia, pasti akan mampu melaksanakan tugasnya ketika dia mempercayai karya Tuhan di dalam dirinya. Seorang hamba Tuhan tidak akan pernah dapat melakukan kalau dia berpikir, bisa nggak ya? Saya ya. Tidak akan bisa nanti. Karena apa? Dia udah goyang. Dia pasti sudah mulai mempertimbangkan ulang. Saya mau jadi hamba Tuhan atau enggak? Untuk menjadi hamba Tuhan, yang dibutuhkan adalah kepercayaan kepada Tuhan yang mengutus. Hamba Tuhan yang baik, yang mampu mengerjakan, adalah hamba Tuhan yang tidak memusingkan hasil. Dalam arti hasil artinya nanti kira-kira bagaimana. Seorang hamba tidak punya tanggung jawab lagi untuk memprediksi atau bagaimana ya nanti hasilnya.
Seorang hamba hanya punya tanggung jawab melakukan segalanya dengan ketaatan. Itu yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kata yang lain tidak ada kecuali kata jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Hamba Tuhan yang akan dapat mengerjakan, dia tidak musing hasilnya bagaimana. Yang ada di dalam dirinya adalah apakah aku menjalankan itu dengan sebaik-baik. Itu aja yang ada di dalam diri seorang hamba. Nanti aku kerjakan apa yang menjadi bagian, apa yang dipercayakan oleh Tuhan, itu yang aku kerjakan. Dia hanya akan dapat itu, melakukan tanggung jawab itu, ketika dia mempercayai bahwa apa yang dipercayakan Tuhan padaku, inilah yang terbaik yang aku harus kerjakan. Dia tidak lagi pusing tentang nanti kira-kira hasilnya bagaimana, nanti kira-kira sukses atau tidak ya. Dia tidak lagi berpikir. Bagianku adalah melakukan, jadilah padaku seperti perkataan. Maria juga awalnya bertanya, bisakah? Mampukah? Ini kan pertanyaan normal ya, bagi kita. Sebagai makhluk manusia yang berpikir kan tanya, bisakah? Mampukah? Aku menjalani sebagai seorang hamba Tuhan. Waktu Maria berkata, semuanya belum jalan, belum terjadi. Waktu Maria bertanya, belum ada yang terlihat apa-apa. Tetapi ketika malaikat itu berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian apa yang dikatakan oleh Maria? Aku ini hamba. Muncul keraguan, muncul kebingungan. Tapi kemudian Maria dengan sungguh-sungguh menguatkan keyakinannya kepada apa yang dikatakan oleh firman lewat malaikat. Aku ini hamba Tuhan. Dan tugasku sebagai hamba Tuhan menjalankan apa yang dikerjakan oleh Tuanku. Hamba Tuhan akan selalu mempercayai karya Allah di dalam hidup. Ini yang membuat dia bisa pulang. Hanya itu mudah. Mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah dalam hidup. Dan itulah yang membuat dia mampu. Saudara jangan pikir hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab ini hamba-hamba Tuhan yang serba bisa semua. Musa yang dikatakan sebagai pemimpin hebat bagi orang Israel. Dan orang Israel sangat-sangat menjunjung tinggi Musa. Siapa dia? Apakah Musa hebat? Musa juga ngaku, aku tidak bisa ngomong. Gimana mau mimpin bangsa Israel? Aku nggak bisa ngomong. Aku kirim Harun. Tuhan tidak pernah suruh kemudian melepaskan tanggung jawab. Kirim Harun. Namun pada akhirnya setelah kirim Harun, Tuhan juga memberikan kemampuan kepada Musa. Apakah Harun terus? Suatu saat Harun juga berpaling. Musa tetap memberikan tanggung jawab. Yosua sebagai hamba Tuhan, apakah dia juga adalah orang yang hebat? Yosua juga takut. Aku ini masih muda. Gimana? Yang kugantikan tuh Musa, sekali berinternasional, orang hebat, membawa umat dari Israel nyebrang Laut Merah, mengadakan mujizat. Lah aku piye? Aku ini cuma seorang yang muda, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi Tuhan bilang apa sama Yosua? Jangan takut, aku menyertai engkau. Selama engkau hidup, memberikan hatimu sepenuhnya, apa yang kau lakukan akan berhasil. Akhirnya Yosua juga dapat memimpin umat. Yesaya ketika dipanggil Tuhan juga bilang,
Aku ini orang yang kata lidah, aku ini orang yang tidak bisa ngomong juga. Gimana? Tuhan pakai Yesaya melayani umat Israel, mempersiapkan Israel, mengingatkan Israel, dipakai oleh Tuhan. Saudara, hal yang paling penting yang perlu kita pupuk dalam diri kita adalah ketika Tuhan mengaruniakan, ketika Tuhan menjadikan saya sebagai hambanya, ketika Tuhan meminta saya untuk membangun, menjalankan visi pelayanan, tanggung jawab yang Ia percayakan kepadaku dalam hal apapun, Tuhan akan mengaruniakan sesuatu bagiku. Tuhan akan memberikan kekuatan bagiku. Tuhan akan memampukan saya melakukannya. Tuhan akan memberikan karunia-Nya bagiku, entah seperti apa dan bagaimana cara Tuhan mengaruniakannya pada kita. Bagaimana Ia akan memimpin kita. Yang paling penting untuk kita bangun adalah apakah kita mau berjalan dengan kepercayaan. Kalau saudara melangkah dengan kepercayaan, Tuhan akan bisa tunjukkan bagaimana cara Dia memimpin kita. Maria juga nggak tahu gimana saya harus menyelesaikan seluruh kekompleksitasan kepercayaan Tuhan ini. Karena ketika dia menerima ya kepada karunia dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya, itu tidak mudah, kompleks. Bagaimana hubungan dia dengan Yusuf? Bagaimana orang lain akan melihat dia? Dan ini bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang gampang, bukanlah sesuatu yang selesai hanya sekedar dijawab ya. Pasti Maria itu mikirnya panjang. Apalagi sebagai seorang perempuan dalam masyarakat pada masa itu, selalu akan menjadi kelompok yang dirugikan di tengah masyarakat. Kalau sekarang agak beda. Kalau dulu perempuan itu selalu, kalau ada apa-apa, yang paling mudah untuk dipersalahkan, mudah untuk kelompok yang lebih bawah. Dan itu pasti akan membuat Maria berpikir. Tetapi sebagai hamba Tuhan, Maria mempercayai setiap perkataan demi perkataan firman yang ia dengar dari malaikat. Dan kemudian dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataan. Titik di mana Maria mengambil keputusan itu adalah titik awal bagaimana Maria dimuliakan Tuhan. Titik di mana Maria mengambil keputusan itu adalah titik di mana Maria dimuliakan. Jadi tidak ada kemuliaan tanpa komitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan itu. Kalau sekarang Maria dipuja, dipuji, dihormati, sebut sebagai ibu dari Tuhan kita, sangat disanjung, sangat dihormati, sangat dipuji. Itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba datang dalam diri Maria. Itu terjadi ketika Maria mengambil komitmen, jadilah padaku seturut perkataanmu itu. Kalau dia sudah mengaruniai saudara, kalau Tuhan sudah mengaruniai saudara, dan saudara berkomitmen untuk menjalankannya sebagai hamba Tuhan, itu juga saya percaya sebagai titik awal di mana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu masing-masing. Walaupun prosesnya memang tidak sederhana dan tidak mudah, tetapi bagi mereka yang mau dengan sungguh-sungguh meyakini kepercayaan itu, meyakini bahwa dirinya hamba Tuhan, dan berkomitmen untuk menjalankan seluruh misi Allah dalam hidupnya sebagai hamba Tuhan, Tuhan akan tunjukkan kemuliaannya bagi Tuhan akan nyatakan kemuliaannya bagi apa yang dialami oleh Maria.
karya Allah yang besar dalam diri Maria, itu juga akan menjadi karya besar di dalam kehidupan kita yang mau sungguh-sungguh menjadi hamba. Taruh dalam dirimu, aku ini hamba. Dalam setiap tanggung jawabmu, katakan, aku ini hamba. Dalam setiap melaksanakan misi-misi yang Allah berikan dalam hidupmu, dimanapun, di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, katakan, aku ini hamba. Jadilah padaku seturut perkataan. Saudara, akan karya Tuhan akan bekerja. Ketika karunia-Nya hadir, ketika perkenanan Tuhan hadir, Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk memimpin seluruh misinya. Karena yang saudara jalankan, yang saya jalankan, bukanlah misi kita. Amin. Misi Allah. Apa yang kita tidak dapat lakukan, itu yang Allah lakukan. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, itu yang Allah kerjakan. Yang penting melangkah di dalam keyakinan bahwa ini misi Allah. Dia karuniakan kepada aku, hamba Tuhan. Jadilah pada seturut perkataan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagi kita. Mari kita belajar seperti Maria yang memiliki hati yang mau taat kepada Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, apapun yang dia alami. Begitu juga dengan kita boleh belajar untuk kita taat kepada Tuhan, menyerahkan setiap kehendak kita kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk dapat menghadapi setiap karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkata bahwa inilah aku, hamba Tuhan. Kami mau belajar menjadi hamba di hadapan Yesus.
Ya Tuhan, kami bersyukur siang hari ini Bapa. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di mana kami mengingat Tuhan akan seorang tokoh Maria Tuhan, yang Kau pakai, yang Kau berikan karunia Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau belajar seperti Maria ya Tuhan, memiliki hati yang taat Tuhan dalam segala hal. Apapun yang terjadi, yang Kau izinkan, yang Kau taruh karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan, panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami belajar untuk taat kepada Engkau dan berkata, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan. Karena sesungguhnya hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Sesungguhnya hidup kami adalah milik-Mu. Karena Engkau sudah tebus kami dari dosa-dosa, Engkau selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh menyambut Natal tahun ini Tuhan dengan penuh sukacita, dengan memiliki hati yang sederhana, hati yang taat dan tulus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Kau terus urapi, Kau terus pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi Tuhan. Kau berkati setiap pelayanannya, Kau berkati keluarganya Tuhan. Dimanapun melayani Tuhan boleh pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga melalui kehidupannya kasih-Mu boleh menjadi nyata Tuhan, dan orang-orang boleh melihat bahwa sungguh Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berikan yang terbaik Tuhan melalui harta kami Tuhan. Kuduskan dan layakan kami Bapa. Kiranya setiap persembahan yang boleh kami persembahkan Tuhan boleh berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Untuk ibadah raya tanggal 26 Desember 2021 yang akan bertugas untuk WL, Ibu Tari, untuk Singer, Saudari Sarah, untuk LCD, Saudari Esther, Jack Suhud, Saudara Daniel, Kolektanik Ibu Wanti, di musik seperti biasa, dan Bapak Ibu Saudara mengingatkan kembali nanti sore anak-anak semua tunggu PPD Makedonia Wates
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sungguh baik di dalam setiap hidup kami. Engkau sudah mengaruniakan keselamatan, mengaruniakan kebaikan, mengaruniakan segala berkat-berkat Allah. Dan kami percaya bahwa di balik setiap karunia, Tuhan memanggil kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk dapat menghadirkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkaryalah terus di dalam hidup kami. Pakailah kami sebagai hamba-hamba Tuhan, hidup seturut kehendak Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat yang hadir dan beribadah pagi ini. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka berikan, apa yang mereka lakukan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap persembahan, setiap pujian, setiap milik Tuhan yang mereka kembalikan, mereka dapat menerima berkat-berkat dari Allah. Kasih setia Allah menjadi bagian hidup mereka. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah. Engkau kiranya menjamah, menyembuhkan mereka semua. Kami juga berdoa buat pemulihan Bapak Yuli pasca operasi beberapa hari yang lalu. Tuhan kiranya terus menyehatkan dan memberi kesehatan yang baru, yang sempurna, sehingga dia boleh kembali menjalankan seluruh aktivitas di dalam anugerah dan karunia Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu sebentar sore. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati setiap anak-anak yang hadir. Biarlah mereka menikmati berkat Natal, berkat Allah yang mengubah hidup mereka dan menumbuhkan kualitas iman dan percaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang hidup di dalam terang, hidup di dalam pimpinan Roh Allah, sehingga mereka menjadi berkat-berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpinan sertai kami, bahkan di sepanjang minggu yang kami jalani. Berkat Allah menyertai dan membimbing kami semua. Sekarang kami hendak pulang. Kami mohon tangan berkat-Mu dicurahkan, kedangkan atas kami sekali. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan yang memimpin engkau,
Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian.